Hal ini bisa membutuhkan sekitar 30 sampai 1 menit. 30 detik sampai 1 menit. Kemudian kita melakukan bekam seluncur. Jadi seperti yang teman-teman lihat, prosesnya adalah dengan menarik sekali ke permukaan kulit, kemudian kita luncurin dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, memutari daerah yang ada di permukaan kulit atau di daerah yang ingin kita bekam, khususnya di bagian belakang. Ini membutuhkan sekitar 1 menit bahkan sampai 2 menit. Jadi teman-teman, dalam proses bekam seluncur ini kita harus benar-benar sabar, dan di samping kita bekam, kita harus interaktif. Artinya kita sekalian bekam, kita juga bertanya dan ngobrol kepada orang yang kita bekam. Jadi bekam ini harus ada transaksi 2 arah, harus saling ngobrol. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk merekatkan tali ukhuwah Islamiyah, biar terbangun di antara kita, di antara praktisi bekam dengan orang yang kita bekam. Kemudian setelah selesai, langsung kita tarik di daerah-daerah yang ingin kita bekam. Jadi titik-titik yang sudah kita ketahui di awal, sudah kita pelajarin. Nah, untuk titik pertama itu namanya titik kahil. Jadi titik kahil adalah titik di mana ada benjolan pada punggung kita. Jadi kalau teman-teman megang di bawah kepalanya itu ada benjolan yang paling besar, nah itu namanya titik kahil. Kemudian yang kedua, di bawahnya itu namanya titik paru-paru, letaknya di bawah sayap. Jadi pas di bawah sayap kanan, kemudian di bawah sayap kiri. Dan ini yang ketiga dan keempat itu di titik ginjal. Jadi itu kalau teman-teman pelajari itu pas lurus dengan daerah pusar. Kemudian yang tengah ini titik hati. Ukurannya adalah di tengah antara titik ginjal dengan titik paru-paru. Nah, setelah 10 menit, jadi kita tusuk badan yang ingin kita bekam. Jadi teman-teman kalau ingin menusuk, jadi di bekam ini ada 2 cara, bisa dengan jarum pen atau dengan sayatan. Sayatan ada pisau sayat dan hal-hal yang bisa untuk menyayat tubuh. Jadi kelebihan dan kekurangannya juga ada, tapi saya dalam video ini menggunakan pena yang di dalamnya ada jarum. Kalau teman-teman pernah cek darah, itu jarumnya sama persis yang digunakan untuk jarum untuk bekam ini. Nah, kita menusuknya ini harus perlahan dan sesuai dengan urutan titik-titik yang kita tarik pertama. Jadi yang pertama tadi kan titik kahil yang di bawah kepala, kemudian yang kedua titik paru-paru yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian jangan langsung ke hati, harus ke bagian ginjal karena itu urutannya. Hal itu dilakukan setelah pembiaran, di mana kita menarik badan dengan kap bekam selama 10 menit. Setelah kita biarkan selama 10 menit, lalu kita tusuk di sekitaran area kulit yang tadi kita tarik dengan menggunakan kap bekam. Begitu ya teman-teman. Jadi berapa kali kira-kira kita menarik itu di dalam bekam gitu? Tidak ada hitungan yang pasti, yang jelas itu harus menyeluruh di sekitar daerah yang ada di permukaan kulit tadi. Jadi misalnya kapnya yang digunakan besar, berarti bisa jadi besar kemungkinan darah yang keluar jauh lebih banyak, karena kulit yang ditarik oleh alat bekam tadi jauh lebih luas. Otomatis untuk penusukannya itu juga jauh lebih banyak, sehingga darah yang keluar juga lebih banyak yang keluar. Jadi harus telaten dan sabar. Kemudian kita tarik sekitar 3-4 tarikan, harus lebih banyak daripada tarikan pertama, karena ini sekaligus untuk mengeluarkan darah. Kalau pertama tadi kan cukup untuk
menarik kulit di awal supaya kulit tadi berlapis, sehingga untuk penusukannya tadi terasa lebih ringan. Jadi kalau ada yang bertanya kira-kira bekam itu sakit apa enggak sih, bekam itu tetap terasa, cuman lebih ringan sakitnya dibanding kalau kita langsung kena tusuk pena itu di badan, karena kulit kita itu jauh lebih tebal dan berlapis. Kemudian setelah di titik hati di sebelah kiri kita tarik, lalu masuk di sebelah kanan. Jadi ini sangat berurutan ya teman-teman, dari awal sampai akhir. Jadi jangan didahulukan mana yang di awal dan mana yang di akhir. Kalau mau belajar bekam ini, yang mau silahkan, maksudnya dia nggak hal yang berat gitu untuk dipelajari, karena teman-teman bisa lihat juga di video yang kita tampilkan ini cukup mudah untuk melakukan bekam. Mungkin yang sulit adalah kesabaran mental seorang pembekam dan untuk mengetahui lebih detail di mana sih titik-titik yang digunakan untuk bekam tersebut. Nah, sekarang ini adalah masa untuk pembiaran. Nah, ini saya tampilkan kulit yang tadi kita bekam. Ini daerah kahil, namanya titik kahil yang di bawah kepala. Ini darah yang sudah keluar. Jadi kalau teman-teman perhatikan itu sangat tebal ya darahnya dan banyak. Jadi itu kenapa bisa mengumpul begitu, karena yang di dalamnya itu panas sehingga darah-darah itu mengerat satu sama lain. Nah, jadi begitu teman-teman, ini orang yang saya bekam. Nah, kalau kalian perhatikan di kulitnya itu ada penyakit kulit. Nah, sekitar 2-3 bulan yang lalu ini lebih parah ya teman-teman, dan teman-teman bisa lihat juga sudah mulai hilang dan mulai sembuh. Saya berharapnya setelah bekam ini jauh lebih sembuh, karena darah kotor yang menggumpal atau darah kotor yang ada di dalam tubuh itu tadi, itulah yang menyumbat darah bersih mengalir sehingga menyebabkan penyakit. Kemudian sekarang kita masuk ke pembersihan. Nah, di pembersihan ini juga teman-teman kalau perhatikan, saya memulainya dari titik pertama. Nah, karena berhubung itu tidak terlalu banyak, jadi kita tidak terlalu lama. Kemudian ditarik yang kedua. Banyak pasien yang saya bekam itu bertanya, loh ini kenapa harus yang kedua gitu kan, kenapa enggak yang pertama gitu. Karena yang kedua bisa jadi ada darah yang masih bersisa, sehingga perlu adanya, nih saya tampilkan darah kotor yang ada di cup. Itu darah penyakit ya teman-teman. Untuk melakukan bekam ini kita harus steril dan tidak boleh itu saya tidak memakai sarung tangan. Jadi teman-teman kalau mau bekam itu juga harus pakai sarung tangan. Gunanya untuk apa? Untuk menghindari terkenanya tangan kita dengan darah bekam tadi itu, karena itu darah kotor. Darah kotor yang di dalamnya mengandung penyakit, dikhawatirkan darah itu bisa terkontaminasi dengan tubuh kita, dengan tangan kita, dan khawatirnya terhirup oleh kita, dan bisa jadi ya kita juga terkena penyakit tersebut. Makanya di samping kita membekam, kita juga harus menghindari diri untuk tidak terkena dengan darah-darah bekam itu. Bahkan dianjurkan untuk seorang pembekam itu untuk menggunakan yang namanya tutup mulut, masker namanya ya, masker untuk supaya kita tidak menghirup aroma darah kotor. Karena mohon maafnya, beberapa pasien pasti memiliki kandungan darah kotor yang berbeda-beda dan aromanya bisa saja berbeda-beda. Supaya tidak menimbulkan kita yang kurang enak atau gimana, lebih baik kita menghindari hal tersebut. Jadi maka dianjurkan untuk orang-orang yang mau membekam menggunakan yang namanya masker.
Jadi masker ini bisa masker yang kain atau bisa masker yang biasa dijual di Alfamart dan Indomaret. Kemudian setelah di titik yang bawah, titik ginjal, kita masuk ke titik hati. Nah, di titik hati ini kenapa saya mengambilnya cukup pelan? Karena di sini darahnya juga sangat banyak. Kalau teman-teman perhatikan itu darahnya sudah lengket di cupnya, dan itu tadi udah merekat, kemudian dia lengket mengambil suatu ruang. Nah, ini di titik hati yang sebelahnya, kemudian dibersihkan dan jangan sampai jatuh. Karena kalau bagi saya adalah kalau misalnya tukang praktisi bekam itu melakukan bekam kemudian darah kotornya jatuh, saya anggap itu adalah sebuah kecelakaan. Jadi itu mengurangi profesionalitas seorang pembekam. Jadi makanya saya berusaha sekali setiap kali membekam itu sangat ekstra hati-hati agar darah kotornya itu tidak terkena apapun. Jadi darah kotornya itu harus bersih dari tubuh dengan menggunakan tisu yang digunakan untuk membersihkannya. Tidak boleh terkena tangan kita secara langsung, atau mungkin darah kotor itu terkena yang lain. Harus bersih dengan menggunakan tisu. Nah, itulah kenapa kita menggunakan tisu yang memang bisa meresap. Karena ada beberapa tisu yang dia bisa digunakan untuk membersihkan, cuman dia tidak mudah meresap. Artinya darah kotor kalau kita gunakan dengan tisu tersebut bisa tumpah karena tidak terbendung dengan tisu tersebut. Nah, makanya saya juga rekomendasikan teman-teman untuk memilih tisu yang memang sudah dianggap layak ya untuk digunakan dalam praktik bekam. Nah, ini sudah tahap terakhir, tahap pembersihan. Jadi kita harus bersihkan badan pasien. Nah, ini paling terakhir setelah kita bekam selesai membersihkannya, lalu kita lumuri dengan minyak zaitun. Saya menggunakan minyak zaitun. Jadi diawali dengan minyak zaitun dan diakhiri dengan minyak zaitun. Untuk apa sih minyak zaitun itu? Untuk sterilisasi dan untuk membersihkan agar langsung bisa memakai baju seperti biasa. Terima kasih teman-teman.